Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirati wa sallallahu alaihi wa jalla malaikatul muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususna aba'ana wa ummatina wa sayyidina wa sayyidina wa sallallahu wa sallam lamatina al-asqiya wa ustazihim wa asatihim wa talamidihim wa ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Nasyaratin Muhammadin ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan fi alamati syirki. Bab fi alamati syirki, hadis yang ke 1, 2, 3, keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, lil ahmaki iku kedhi orang yang ahmak itu. Lah basa Jawane biasane kumprung. Kumprungnya bahasa Madurane. Bodoh tapi jorok. Bukan sekedar bodoh, ahmak itu. Sembrono lah. Orang yang sembrono. Biasanya makna Jawanya kumprung. Orang yang sembrono, orang yang bodoh, salasu alamatin utai 3 indikator. 1, at-tahawun, ngegampang fi faraidillahi ta'ala ing dalam fardhunya Allah Ta'ala. Tanda orang yang bodoh, orang yang sembrono adalah 1, menyepelekan kewajiban. Sholat subuh, santri subuh biasanya peteng. Nah ini omah yang biasanya nggak pakai peteng. Anda kalau di rumah subuh jam berapa? Citi gugai mae atau gugai mae. Kalau biasanya subuh digugai gak tangi-tangi. Sampai meh kunute ilang. Orang yang gegampang orang yang gegampang dengan kewajiban itulah orang yang ahmad, orang yang sembrono. 1. Yang kedua, bakasratul kalami, banyak ngomong fi dzikrillahi ta'ala yang dalam zikir pada Allah. Lah dijak zikir guyon dhewe. Istighosah nek guyon ngantuk. Kita itu kan pada wong awing dalan dijak lunga naik apa biasanya naik rombongan itu kemungkinannya 2, nek turu mangan. Neng dalan iku ngentekno camilan, engko entek camilane turu. Nah, katanya Nabi lak dijak zikir iku akeh ngomonge. Bukan zikire akeh guyone. Dijak ngaji akeh guyone, dijak kuliah. Enek to kuliah iku sibuk dengan HP-ne. Kita sowan wong tua iku jarang karena bedino ning pondok mulih ning orang tua itu jarang. Jarang ketemu wong tua iku sibuk gawe HP. Sangat tidak etis lah. Kayak santri enggak biasanya. Wa kasratul kalam. Jadi lek dijak ngaji, tidak zikir, banyak ngomong. Wa ta'nu lan mencela atau suudon fillahi ta'ala in dalam Allah Ta'ala. Kalau diajak atau kena musibah atau mendapatkan sesuatu yang enggak enak, maka bukan kok kemudian mengevaluasi dirinya, tapi kemudian suudon pada Allah. Kalau enggak suudon pada Allah, suudon pada yang lain. Kita nggawe skripsi suwe takoni wong tuane kok suwe nduk gak mari-mari. Mesti disalahno bukan kok kita. Dosene. Lho niku dosen kula niku. Nih skiller banget ditemui angel wong enek Mas. Pokoke yang disalahkan orang lain bukan kemudian mengevaluasi dirinya. Dulu ada mahasiswa S1 kebetulan bimbingan Ustaz. Kemudian suwe gak mari. Alasannya ini Pak Kudariku sering keluar negeri, sering lunga keluar kota sehingga susah digoleki. Mosok sih? Elengku aku
Paling keluar kota ya 3 dino. 2 hari keluar negeri ya paling hanya berapa hari. Gak mari sak semester gara-gara kita. Jadi ada begitu mahasiswa. Kalau Anda kan enggak. Kenapa gak mari? Ngantuk nih. Orang yang ahmak, orang yang sembrono, orang yang bodoh itu tandanya 3. 1, selalu mencela orang lain, golek kambing hitam. Kalau ada apa-apa cari kambing hitam, sehingga kemudian dia tidak ada peningkatan karena nyalahkan wong liya. Yang kedua, kalau diajak serius justru malah guyonan, kasratul kalam, akean guyon. Yang ketiga, gampang soal kewajiban. Gawe kalau ini terkait dengan Allah. Kalau tidak hanya pada Allah, kalau kita mahasiswa kemudian enek tugas ini dari dosen. Coba yang sering terjadi pertanyaannya biasanya kan, kapan terakhir dikumpulkan? Jarang banget selama saya jadi dosen. Kemudian ini kewajiban gawe makalah ini. Kapan paling cepat boleh dikumpulkan? Gak nek. Ya, paling lambat kapan? Loh, kenapa kemudian paling lambat? Itu pun nanti paling garape yo deadline itu. Besok terakhir, bengi wis lembur. Nah, kenapa? Karena sejak awal dia sembrono. Dia ngegampang. Cobalah kita evaluasi diri kita. Semoga kita tidak termasuk itu. Itu hadis pertama. Ya, kita lanjutkan. Ya Ali, lil mahdzuli. Iku kedhi orang yang terlantar. Salasu alamatin utai 3 tanda. Kata Nabi, besok di akhirat itu akan ada orang-orang yang terlantar. Jadi liyane selamat, liyane jelas masuk surga, liyane dapat posisi, dia akan terlantar di akhirat. 1, kasratul kadzibi, banyak dusta, banyak buat hoax, banyak ngomong bohong. Masih ingat kemarin orang yang biasa bohong termasuk tandanya munafik. Nah, orang yang banyak bohong, menyebarkan kebohongan, banyak hoax, itu salah satu tanda orang itu akan menjadi terlantar di akhirat. Karena itulah yang sering saya sampaikan, marilah kita belajar menjaga ucapan, menjaga update status. Jangan sampai kemudian update status kita itu bohong. Jangan sampai hoax, apalagi menyebarkan kebencian. Yang kedua, wakasratul aimani. Banyak sumpah al-aimani yang banyak sumpah palsu. Kalau bicara bohong, kalau sumpah palsu. Yang ketiga, wakasratul hawaiji, lan banyaknya bergantung ilan nasi maring manusa. Jadi dia lebih banyak menggantungkan nasibnya pada orang lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini, kata Kanjeng Nabi, dia akan menjadi terlantar di akhirat kelak. Ya Ali, nah, kita lanjutkan sampai akhir bab. 1 hadis lagi akhir bab itu. Kok sawangan nih akhir bab langsung. Akhir bab itu 1 hadis lagi. Ya Ali, lisaki kedhi orang yang celaka, wong sing cilaka, salasu alamatin utai 3 tanda. Orang yang besok di akhirat bakal celaka, itu indikatornya 3. Mari kita ingat-ingat, jangan sampai kita termasuk itu. Naudzubillah lah, kita berusaha untuk menjadi yang sa'id, orang yang bahagia di akhirat, termasuk di dunia. Syukur kan kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Masa urip pisan aja gak bahagia, kok nolongso banget. Kita kan hidup sekali, kan kita tidak akan reinkarnasi. Nah, kalau mungkin di kepercayaan yang lain kan ada inkarnasi, sehingga ada toh dalam film itu, kalau kita tidak ketemu pada kehidupan sekarang, kita akan menikah pada kehidupan yang akan datang. Jadi gak apa-apa lah saya gak sudah nikah, nantilah
yang akan datang. Tapi dalam Islam kan keyakinan kita tidak mengajarkan itu. Keyakinan kita mengajarkan hidup kita itu hanya sekali. Ya sekarang ini. Kalau kita kemudian gak iso bahagia di dunia, kok yang nelongso banget urip pisan aja kok gak nyaman. Bahagia di dunia dan akhirat. Kanjeng Nabi mengajarkan lisaki kedua orang yang celaka salasu alamatin utai 3 tanda. Orang yang celaka itu di akhirat nanti termasuk di dunia itu tandanya 3. 1, kutun haramun, makanannya haram, hasil korupsi, hasil mencuri, hasil nyolong, atau hasil dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal. Dagang itu halal, tapi kalau dagangnya nggak bener itu bisa menjadi haram. Dagang dengan model riba atau dagang dengan yang kemarin masih ingat yang ngaji tadi pagi ya, salah satu yang 3 orang yang oleh Allah tidak akan diperhatikan di akhirat, yaitu orang yang telah mengikat janji jual beli, kemudian dia tidak memberikan barang sesuai dengan spek yang disepakati. Kita saya nggak tahu yang model online, tapi Ustadz pernah beli mikrofon kecil. Di dalam itu dijelaskan speknya 2 meter 60 cm. Ternyata yang datang 1,5 meter. Itu kan berarti nggak sesuai dengan spek. Kalau memang dia nggak punya, ya mestinya harusnya dirubah di spek yang dia tampilkan. Pernah beli pakaian, fotonya apik banget. Biasanya fotonya kan mesti apik, karena kamera yang dipakai itu di atas rata-rata, sehingga orangnya lebih cantik fotonya daripada orangnya. Nah, celana yang saya beli itu juga jauh lebih bagus. Kemudian speknya begini. Begitu datang digawe gak sedeng. Artinya kalau Anda nanti jual banyak, kan banyak tuh yang sekarang lagi tren musim pandemi gak boleh metu, maka kemudian beli online. Nah, kalau Anda nanti terkait dengan penjual online, maka marilah kita pastikan barang yang kita berikan itu sesuai dengan spek yang kita tampilkan. Orang yang menjual barang yang tidak sesuai dengan spek yang ditampilkan, yang disepakati, maka itu termasuk orang yang nanti di akhirat tidak akan dipedulikan oleh Allah SWT. Maunya kan kita itu diajarkan benar, karena kalau itu yang terjadi berarti akan merugikan orang lain. Itu kan sama seperti kita tidak mau dirugikan, maka marilah kita belajar tidak merugikan orang lain. Orang yang pekerjaannya menipu, maka itu salah satu tanda saki celaka. Kemarin Ustadz dihubungi salah seorang dosen senior, dia pengasuh pesantren. Malam hubungi Ustadz malam-malam, Assalamualaikum. Orang ini biasanya nggak begitu, kok salam tok. Kemudian Ustadz jawab, ada apa Yi? Ada perlu apa? Kemudian dia jawab singkat aja, bisa minta tolong nggak? Wah, ini ada indikator. Biasanya beliau nggak begitu. Ternyata benar. Kemudian dia mengumumkan di Facebooknya, tolong kalau ada orang atas nama saya minta pulsa, karena WA-nya dibajak. Kan ada orang-orang yang pekerjaannya membajak orang lain. Itu kan haram. Atau pernah ada WA, SMS ya, masuk, kemudian dia bilang, selamat, rekening Anda di BRI mendapatkan hadiah. Nah, saya jawab, maaf saya nggak punya BRI, yang saya punya BNI. Oh iya, BNI Anda. ini koyo nemen-nemen lah ngotot mau ngasih hadiah. Mulai dulu ketika dapat hadiah Vespa itu hadiah. Begitu ditelepon nggak percaya, bener, kayak bohong. Pajaknya mahal banget,
pajaknya kan 25% dari harga itu. Jadi akhirnya ternyata kemudian saya konfirmasi, parani ning bank. Oh ternyata betul. Ya alhamdulillah. Kan ada orang-orang yang begitu. Marilah kita jujur, jangan sampai pekerjaan kita itu pekerjaan yang haram, yang kemudian kita itu makan dari harta haram. Orang yang makan dari harta haram itu menunjukkan akan menjadi celaka di akhirat. Tidak hanya di akhirat, bisa juga di dunia sudah kecegal polisi. Marilah kita belajar itu. Itu satu. Yang kedua, wastinabul alimi, menjauhi orang alim. Maksudnya dia tidak belajar. Kemarin masih ingat salah satu tanda orang yang taubat itu adalah senantiasa menambah ilmu. Orang yang taubat, kalau dalam bahasa kerennya orang yang hijrah, itu kan taubat itu kan hijrah sekarang. Hijrah itu bukan sekedar kita merubah sikap dan perilaku, tapi juga menambah ilmu. Orang yang ngaku hijrah tapi tidak menambah ilmunya, maka berarti ada yang harus kita tanyakan ulang. Karena agama itu bukan sekedar perubahan sikap dan perilaku, tapi bahwa perubahan sikap dan perilaku itu harus didukung oleh keilmuan. Karena kalau tidak, maka salah. Agama itu bukan perasaan, sekedar perasaan. Ada orang yang pernah saya ceritakan, ada orang sepuh ngomong teko cerita. Dia mikir suwe, setelah itu dia menemukan. Lalu dia cerita bahwa apa yang dia lakoni itu adalah hasil perenungannya. Sehingga dari hasil perenungan kemudian dia berkesimpulan bahwa sholat Jumat itu tidak perlu. Akhirnya dia tidak Jumatan. Agama kan bukan perenungan kita. Agama itu kan kita ngikuti apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Karena itulah kenapa kemudian kemarin yang saya sampaikan, ngaji kita itu harus sanadnya jelas. Karena itu untuk memverifikasi keilmuan kita, apakah benar atau tidak. Karena kita itu ngikuti Kanjeng Nabi, bukan renungan kita. Sehingga orang yang hijrah itu harus selain merubah sikap dan perilaku, sikap dan perubahan itu harus didukung oleh keilmuan. Sehingga Kanjeng Nabi mengatakan orang yang taubat harus menambah ilmu. Kalau tidak menambah ilmu maka salah. Nah, di sini juga begitu. Orang yang saki, orang yang celaka, itu orang yang kemudian menjauhi alim, menjauhi ulama, menjauhi akademisi, sehingga kemudian dia menjadi tidak bertambah ilmunya. Karena itulah kita setiap hari harus ngaji, tapi kita juga tidak sekedar yang penting ngaji. Karena ngaji itu kemudian harus diaplikasikan di dalam kehidupan. Karena itu kita diajarkan, kalau kita belum ngerti, kita harus belajar. Tapi kalau sudah belajar, kita harus melakukannya. Sehingga ilmu itu bukan hanya pemahaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, wassolatuhu, utai sholate man iku lai wahdihi, sendirian, sholate dewean. Jadi lajak sholat, mbak jamaah, molat. Orang yang saki, salah satunya itu kalau dijak sholat, itu senengannya sholat dewean. Semojok dewean. Iki jamaah suwe orang. Enek wiritane bisa. Nah, akhirnya gak jamaah. Milih sendiri sehingga patas. Terawih neng musola, neng masjid. Kalau dulu zaman kita masih muda, kita sakit juga masih muda. Dan yang pondok biyen milih neng pondok itu, apalagi kalau yang imami yai tertentu, suwe. Angger yai ini yang imami, yai ini golek melayu neng jobo neng musola pinggir pondok, sing cepet banget. Begitu ketemu di Jogja, ternyata beda. Justru di pondok-pondok tertentu yang ramai itu justru adalah tarawih yang khataman Quran. Jadi yang pernah saya ceritakan di pondok tertentu di Jogja itu masjidnya di luar, jadi orang luar itu bisa ikut. Nah, kemudian masjidnya itu tingkat 2, yang bawah untuk yai dan para santri senior, yang atas itu untuk anak-anak.
Yang atas itu cepat, yang bawah itu khataman Quran. Selawe hari khatam. Justru yang banyak penuh itu yang di bawah. Nah, yang di atas tuh anak-anak aja. Nah, coba kalau di kita sama mungkin ya. Sitoke khataman, sitoke patas. Mungkin milih yang atas. Sama dengan di perpustakaan. Di perpustakaan itu kan di perpustakaan kita kan banyak tuh kitab-kitab kuning di pojok itu. Tapi kan jarang yang minjem. Justru naik ke atas yang enggak kitab-kitab. Saya pikir saya ketika itu hanya mikir, mungkin mahasiswa kita di UIN itu saking takzimnya menjaga agar kitab itu tidak rusak. Sehingga nggak ada yang pinjam. Nah, itu kita. Tanda orang yang saki, orang yang celaka di akhirat. Satu, makanannya haram. Kedua, menjauhi keilmuan sehingga dia tidak belajar. Yang ketiga, kalau diajak sholat, dia suka sholat sendiri. Nah, marilah kita jaga itu. Walil mujrimi, lan kedua orang mujrim. Mujrim itu judul film India ya. Yang suka India. Karena nek yang seneng India. Lain delok India nggo ember. Karena akan nangis sehingga nggo ember. Kayak ada film mujrim. Mujrim itu pendosa. Walil mujrimi utai tandane orang pendosa, orang yang berdosa, orang yang jahat. Salasu alamatin. 3. 1. Hubul fasad, yaitu senang berbuat kerusakan. Kalau tidak ngerusak senang. Wadurul ibadi, lan senang memberikan mudarat pada orang lain. Kalau yang pertama itu terkait dengan benda. Kalau kita apa istilahnya? Aneh tau wong sing senengane nyoret-nyoret tembok. Apa istilah itu? Vandalisme. Opo. Nah, coba lah Anda kalau lihat di fasilitas umum, toilet atau apa, kan yang tulisannya opo ae. Kenapa harus ditulisi kotor banget? Sama dengan kalau kita umroh, kalau Anda di Arafah, Anda tahu tugu di tengah pertemuannya Adam dan Hawa dulu, itu kemudian di bukit itu ada tonggak, ada tugu besar. Nah, dulu sering orang itu menuliskan namanya di situ. Siapa Godong Waru. Nah, gitu kan. Nah, ditulis sampai saking banyaknya tugu itu menjadi hitam warnanya. Saking banyaknya pulpen. Karena itu dulu ketika terakhir Ustadz Haji, kemudian tugu itu dicat ulang menjadi putih dan tidak boleh orang mendekati di situ, di Jogo Askar. Itu perilaku vandalis. Senangannya nyoreti barang-barang. Banyak toh tembok, api, resi dicoreti. Kayak kita ke toilet umum, wong di mampir yang kono nulis jenenge loh, neng toilet. Enggak nerongso banget toh. Ya, kenapa nulis jenenge neng toilet kok gak neng tempat lain yang lebih terhormat? Kebiasaan menulis sesuatu yang tidak pada tempatnya itu tidak bagus. Kalau di sini dikatakan hubul fasad, senang membuat kerusakan, itu kan nggak bagus toh. Itu tanda mujrim, para pendosa, para perilaku yang jahat. Senengannya kayak gitu-gitu. Kedua, durul ibadi, senengannya membuat mudarat pada orang lain. Jadi kalau bisa membuli orang itu koyo puas banget. Senangannya membuli orang atau apalah menjelekkan orang. Itu tanda mujrim yang kedua. Yang ketiga, wastina burosati, dan menjauhi petunjuk. Kalau enek kelompok-kelompok ngaji, kelompok-kelompok
kajian, seminar, mereka nggak mau. Coba kalau Anda bandingkan juga, kalau neng kampus enek seminar di gedung, kemudian neng jobo ono dangdut, kira-kira sing rame sing ndi? Lah mahasiswa yo jelas yang dangdut. Nah ya kan bisa dilihat toh, artinya apa ya, kecenderungan kita itu ternyata belum menjadi akademisi, belum senang pada kegiatan-kegiatan itu. Itu kan lah tidak serius begitu kan jarang banget. Ada sama dengan kemarin saya baca statusnya siapa itu di Twitter. Ini kan lagi rame tentang YouTuber ya, berlomba-lomba jadi YouTuber, karena untuk uang atau untuk apalah. Kalau YouTube yang terkait dengan pengajian, kajian, diskusi, nggak banyak followernya, tapi lah baju baru atau apa itu followernya luar biasa. Itu artinya kecenderungan kita berarti ke situ. Belum menjadi keilmuan, belum menjadi kecenderungan umum kita. Sapa ya jal sing ngono kuwi. Apa namanya? Yang memfollow model baju baru, makanan enak. Kalian kan juga mahasiswi toh. Kan bukan ibu-ibu saya kira. Sama dengan kita yang sering Ustaz sampaikan, kita di lingkungan kita itu Anda bisa lihat di lingkungan UIN, UB, UM, apalagi Unisma, di situ ada Poltek. Ini kan ada lebih dari 100.000 mahasiswa. Gitu kan? Jadi dari beberapa perguruan tinggi ini kan di sekitar kita, berarti ada sekitar 100.000 mahasiswa. Cuma Anda bisa bayangkan, di lingkungan yang luar biasa akademis ini, yang semuanya mahasiswa, kita nggak menemukan toko buku. Aneh toh? Antara UIN, UB, UM, karena toko buku satu pun. Sing akeh laundry. Gitu kan? Coba, sing akeh mulai jalan. Ini kan laundry. Kalau nggak laundry, lalapan. Terus apa lagi? Warung. Itu kan Anda bisa melihat siapa yang ke laundry. Kan nggak mungkin ibu rumah tangga. Yang laundry kan mahasiswa. Siapa yang menghabiskan lalapan? Yo ibu, kan nggak ibu rumah tangga. Biasanya ya mahasiswa. Artinya kan di lingkungan kita yang kampus ini, ternyata kecenderungan besar mahasiswa kita itu lebih suka makan, pakaian daripada beli buku. Kan? Itu kan tanda yang bisa kita lihat. Gak usah ado-ado, kita sendirilah sekarang. Buku kita piro dibanding kerudung kita. Kerudungmu piro, bukumu piro. Jangan sampai kemudian kerudungnya itu sak renteng di belakang pintu itu. Enak toh? Apa namanya? Hanger kudung. Kurang rentengan. Buku sama kitabnya tak pojokan kecil. Nah, itu artinya kan itulah kecenderungan kita. Kecenderungan kita belum pada dunia akademis dan keilmuan. Masih pada makan dan fashion. Di banyak UIN Gajayana itu kok lambi kan akeh banget. Tapi toko buku nggak ada satupun. Itu luar biasa loh. Cobalah di Malang yang mahasiswanya lebih dari 100.000 orang, nggak ada toko buku, nggak ada penerbit buku. Tapi lalapan mesti habis. Modis, toko-toko baju itu mesti laris. Ini indikator yang kita kemudian perlu belajar banyak, bahwa kecenderungan kita belum keilmuan. Kecenderungan kita masih pada makan dan fashion. Kata Nabi, orang-orang yang istinabur rosad, menjauhi petunjuk, menjauhi keilmuan, menjauhi sesuatu yang baik, itu bisa menjadi indikator bahwa dia tidak akan bahagia. Atau kalau bahasa kita,
tidak akan mencapai prestasi yang maksimal. Karena dunia kita belum itu. Oke, kita lanjutkan. Ya Ali, li dolimi, iku kedhi orang dolim, salasu alamatin, utai 3 tanda. Orang yang dolim itu indikatornya telu. Yang pertama mirip, layu bali, tidak peduli sapa dia, min aisyai'in, dari manapun yakulu makan. Orang yang dolim itu adalah orang yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan kekayaan. Wis pokoke sugih. Mbok korupsi, mbok enggak. Orang yang tidak mempedulikan rizkinya, halal tidak, berarti dia dolim. Karena itulah, mari kita belajar. Nanti kalau Anda menikah, maka ketika Anda jadi istri, maka kita yang istri harus bertanggung jawab untuk mengingatkan suami, memastikan suami bahwa pekerjaan suami kita itu halal. Jadi jangan kok ditakoni, Mbak, bojone sampean kerja apa? Sembuh Mas, pokoknya metu untuk duit. Enggak, itu enggak benar. Kalau Anda jadi istri, pastikan bahwa kita tahu pekerjaan suami kita apa. Gajinya piro. Kalau dia dapat tambahan pekerjaan yang lain, pekerjaannya itu apa? Enak toh? Saking suami yang sangat sayang pada istrinya, kerja keras. Kalau pagi ke kantor, habis ke kantor ngojek, bengi nang toko bangunan. Misalnya, saking biar segera mendapatkan ini, ya nggak apa-apa. Tapi Anda yang nanti jadi istri, pastikan tahu pekerjaan suami kita dan tahu bahwa harta pendapatan suami kita itu halal. Jangan kok kemudian yang penting akeh, malah diojo-ojoki. Sampeyan itu kan kalah kantor, Mas. Mosok ngambil didik-didik gak iso. Ada toh yang gitu? Sinetron. Ngojo-ngojoki suaminya untuk secara itu, marilah kita menjaga itu. Suatu ketika pas Ustadz ke mana dulu, ke Irian, ketemu ada santri dulu senior di Gading. Dia lagi tugas ke Irian juga. Kemudian dia cerita betapa istrinya itu tidak pernah minta apapun. Sampai dia tuh, maksud dari saya itu pengen, jadi istri saya itu minta, tapi nggak pernah minta. Sama minta apa toh? Enggak. Sampai bujun itu pengen, suaminya tuh pengen diminta, saking istrinya tidak mau memberikan beban pada suaminya. Ya sampean minta ode untuk minta piro, langsung nulis catatan. Nah, kalau suaminya yang kemudian pinter, minta gak opo wae, sing penting tidak lebih dari 500.000. Misalnya, enak toh. Nah, tapi artinya kalau kita jadi istri, maka pastikan yang punya kewajiban tanggung jawab ekonomi keluarga itu benar suami. Tapi sebagai istri pastikan suami kita itu benar. Nah, itu kalau tidak, maka kita khawatir menjadi bagian dari oleh Nabi yang dikatakan sebagai dolim. Itu satu. Yang kedua, wayak haru lan memaksa sapa man ing wong dunahu, yang di bawahnya. Yang kedua, tandanya orang dolim adalah kalau dia menjadi pejabat, menjadi atasan, maka dia tidak akan segan-segan untuk menindas anak buahnya. Banyak sinetron. Ya daripada cerita ngerasani yang lain, yang saya juga nggak tahu. Sinetron kan enek. Jadi kepala kantor kuwabeh di pelokodok. Maka nggak benar. Atau Anda jadi nanti Anda jadi istri, kemudian karena kaya punya pembantunya 15. Dapur belakang sendiri, dapur depan sendiri, tukang nyapu dewe misalnya. Sinetron yang wong sugih banget itu kan enak, pembantunya banyak. Nah, maka kalau Anda jadi juragan, jangan kemudian sewenang-wenang pada anak buahnya. Kan kita harus tahu toh, orang juga ada batas kemampuan. Karena itulah orang yang dolim biasanya akan mudah untuk
melokoto orang di bawahnya. Wayab tisu lan bahkan menyiksa bi iklan ma idza makanahu nalika memungkinkan. Bahkan tidak hanya memaksa, bahkan juga menyiksa. Itu berarti dolim. Marilah kita menjaga diri, belajar menjadi baik, tidak dolim, tidak ada indikator perilaku celaka, tidak ada perilaku bodoh, tidak ada perilaku yang kemudian nanti di akhirat membuat kita menjadi orang terlantar. Mari kita belajar menjadi baik. Mungkin kita tidak bisa langsung, tetapi marilah kita memastikan step by step itu menjadi baik. Kita lanjutkan besok insya Allah dalam bab berikutnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.